Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman nafi'a. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-8 yang kita beri judul Tata Cara Mandi Wajib. Merupakan rahmat yang sangat luas yang Allah berikan kepada kita. Kemudian jasa besar para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengetahui bagaimana tata cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang sangat terkenal yang menjelaskan kepada kita tata cara mandi Rasulullah adalah riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini merupakan anugerah yang harus kita syukuri. Dengan mandinya kita mandi wajib sesuai dengan mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga tidak hanya menyelesaikan atau mengangkat hadas besar kita, akan tetapi kita juga mendapatkan pahala, yaitu mengikuti sunnah dan juga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang tata cara mandi, ada baiknya kita mengetahui dulu rukun atau rukun mandi wajib tersebut. Adapun rukun mandi wajib itu ada 2. Walaupun memang sebagian para ulama atau sebagian para fuqaha ada berbeda pendapat dalam hal ini. Akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah yang dipegang oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, yaitu 2 syarat. Syarat yang pertama, maksudnya bukan syarat, rukun yang pertama adalah niat. Semua ibadah yang kita diperintahkan untuk itu, maka diwajibkan bagi kita untuk berniat. Ini sesuai dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu dinilai atau mendapatkan ganjarannya sesuai dengan yang diniatkan. Maka semua ibadah kita itu harus kita niatkan lillahi ta'ala. Jika berbicara tentang mandi wajib, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga berniat agar terangkat dari kita hadas besar tersebut. Ini adalah rukun pertama. Kemudian rukun kedua, membasahi atau mengguyuri rata semua anggota tubuh kita ini dengan air. Inilah rukun mandi. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak perlu dengan niat, ini seperti madhab al-Imam Abu Hanifah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Akan tetapi kita ulangi, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan mandi wajib itu harus dengan niat. Kemudian sifat atau tata cara mandi wajib ini ada 2. Para ulama mengatakan yang pertama adalah mustahabbah. Tata cara mandi wajib yang disunnahkan, yaitu yang sesuai dengan tata cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah al-ijza atau mujzi'ah, yaitu tata cara mandi hanya melakukan yang wajib saja dibasahi tanpa mengikuti tata cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu? Dengan mengucapkan niat, kemudian membasahi seluruh anggota tubuh kita dengan air, itu juga sudah cukup. Akan tetapi dalam materi ini kita akan membahas secara
terperinci insyaallah bagaimana tata cara mandi wajib mustahabbah, yaitu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandi wajib berdasarkan dalil yang sangat kuat itu ada dua hadis yang biasa dipakai oleh para ulama. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan juga hadis dari Maimunah juga. Maimunah. Hadis ini sebetulnya berdekatan, akan tetapi secara zahirnya ada perbedaan sedikit, dan itu akan kita jelaskan nanti. Kemudian kita akan membahas hadis yang pertama, yaitu hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala minal janabah bada'a faghasala yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mandi junub maksudnya setelah melakukan hubungan suami istri, kita mandi junub, Rasulullah bagaimana? Yang pertama dia lakukan adalah bada'a faghasala yadayhi. Pertama Rasulullah mencuci tangannya. Maka kita disunahkan sebelum mulai mandi wajib, kita ambil air di tempat yang beda atau kita tuangkan ke tangan kita, ke tangan kanan, kemudian kita cuci tangan kita. Kemudian setelah itu, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tsumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudunya salat. Setelah Rasulullah tadi cuci tangan 3 kali, kemudian Rasulullah berwudu salat. Bagaimana wudu salat? Masukkan air ke hidung, berkumur-kumur sampai cuci muka, sampai selesai cuci kaki. Kemudian thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'. Kemudian Rasulullah memasukkan jari-jarinya ke dalam air. Fayukhallilu biha usul sya'rihi. Rasulullah masukkan tangannya air, kemudian dibuat di kepala. Yukhallil, maksudnya menyela-nyela kepalanya dengan air. Kemudian thumma yasubbu ala ra'si 3 ghuraf biyadayhi. Kemudian Rasulullah menuangkan air 3 kali ke kepalanya dengan 2 tangannya ini. Intinya adalah kepalanya ini dibasahi dan juga di sela-sela dengan tangan kita. Kemudian thumma yufidul ma' ala jildihi kullih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuhnya. Inilah tata cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan oleh Ummul Mukminin kepada kita. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Ini secara singkat hadis pertama, nanti akan kita jelaskan. Kemudian akan kita baca hadis yang kedua, hadis Maimunah radhiyallahu anha an Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas berkata, qalat Maimunatu wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasilu bihi. Bahwasanya Maimunah mengatakan, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci kedua kali, 2 kali atau 3 kali. Maksudnya Rasulullah kadang mencuci anggota badannya itu sekali atau 2 kali, atau sebagian riwayat disebutkan 3 kali. Thumma afrigha biyaminihi ala shimalihi. Thumma afragha biyaminihi ala shimalihi faghasala madhakirahu. Kemudian lalu beliau menuangkan
Lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu, beliau menggosok tangannya ke tanah, kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya, kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Selanjutnya beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Di sini ada sedikit perbedaan di hadis ini. Disebutkan dalam hadis Aisyah, Rasulullah sebelum mandi mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuhnya, Rasulullah berwudu dulu sebagaimana wudu salat. Sedangkan dalam hadis Maimunah ini, Rasulullah tidak disebutkan sebagaimana wudunya salat. Hanya sampai kepala saja. Sampai kepala. Kemudian zahir hadis ini Rasulullah mencuci kakinya di akhir setelah mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuhnya. Dari dua hadis ini kita dapat merinci tata cara mandi yang disunnahkan Rasulullah SAW sebagai berikut. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan ke dalam bejana atau sebelum mandi. Jadi intinya kita gabungkan dua hadis ini. Pertama kita cuci tangan kita 3 kali. 3 kali sebelum tangan kita dimasukkan ke dalam bejana. Umpamanya ada bak mandi. Jangan kita langsung mencuci tangan di dalam bak mandi tersebut, akan tetapi kita ambil mungkin gayung, kita siram tangan kita cuci 3 kali. Setelah itu baru boleh langsung kita ngambil air ke bak tersebut. Kemudian yang kedua, mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Untuk mempermudah juga bisa digunakan gayung untuk hal ini. Bagaimana yang kedua ini? Setelah kita cuci tangan kita, kemudian kita ambil air dengan tangan kanan, kita siram kemaluan kita, dan tangan kiri yang membersihkan kemaluan dan seluruh bekas-bekas air mani yang keluar tadi. Sampai bersih sekali, 2 kali, atau 3 kali. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga adalah mencuci tangan kiri setelah membersihkan kemaluan dengan menggosok ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran kemaluan yang menempel di tangan. Setelah tadi kita katakan tangan kiri ini yang membersihkan kemaluan, jadi kita cuci dulu tangan kiri ini. Lebih baik kita sabuni atau dengan benda-benda ataupun alat modern sekarang, baik dicampur bidara ataupun sabun-sabun yang bisa kita temui di pasar-pasar atau kita beli di supermarket dan sejenisnya. Kemudian yang keempat, kita berkumur-kumur, mengambil air dengan tangan kanan kita masukkan ke hidung kita keluarkan dengan tangan kiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, namun ketika mencuci kaki dalam hadis Maimunah, mencuci kaki itu diakhirkan. Ini yang keempat, kita berkumur-kumur. Kemudian yang kelima, membasahi rambut. Maksudnya di sini yang keempat ini berkumur-kumur sekalian menyempurnakan wudu. Berkumur-kumur, cuci muka, tangan sampai siku, kanan dan kiri, kemudian usap kepala dari depan sampai belakang, balik lagi ke depan, kemudian masukkan tangan kita telunjuk ke telinga, kemudian dibersihkan bagian luar oleh ibu jari. Setelah itu selesai berwudu, intinya juga kita selesaikan mencuci kaki. Kenapa dalam hadis Maimunah disebutkan Rasulullah mencuci kakinya di akhir? Maka para ulama mengatakan, untuk menggabungkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan dalam hadis Aisyah Rasulullah berwudu dengan wudu salat. Sedangkan dalam hadis Maimunah yang kita sebutkan juga tadi, Rasulullah mengakhirkan mencuci kakinya. Maka para ulama mengatakan Rasulullah mengakhirkan cuci kakinya itu adalah cuci kaki yang kedua. Sebelumnya Rasulullah juga sudah mencuci kaki untuk berwudu. Inilah pendapat yang paling kuat yang saya lihat. Kemudian setelah kita berwudu, apa yang kita lakukan? Mulai membasuh rambut. Rambut kita ini
menyela-nyela pangkal rambut dan juga membasahi dengan air sampai seluruh kepala kita basah. Kepala kita basah. Kemudian yang keenam, mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. Setelah kita membasahi rambut kita ini, kita cuci bagian kanan kepala dulu, kemudian kiri. Kemudian yang selanjutnya mengguyur air pada seluruh badan, dimulai dari sisi yang kanan terlebih baik. Setelah selesai kita basuh kepala tadi, yang kanan kemudian yang kiri, kita basahi seluruh anggota badan kita utamakan yang paling kanan. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih atau suka memulai hal-hal yang baik dengan bagian kanan. Sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kemudian ada catatan yang kita sebutkan dalam buku muqarrar kita ini atau buku yang akan kita jadikan nanti kurikulum bagi peserta atau sahabat Akademi Nur. Dalam tata cara mandi wajib ada perbedaan tentang poin keempat. Ini sudah kita katakan tadi. Poin keempat berdasarkan dua hadis yang telah disebutkan di atas. Jika melihat dari hadis Maimunah, telah dicontohkan oleh Nabi SAW bahwa beliau membasuh anggota wuduknya dulu sampai membasuh kepala, lalu mengguyur air ke seluruh tubuh, sedangkan kaki dicuci terakhir. Namun dalam hadis Aisyah, ini kita katakan tadi, menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW berwudu secara sempurna sampai mencuci kaki. Setelah itu beliau mengguyur air ke seluruh tubuh. Jadi dari dua hadis tersebut para ulama akhirnya berselisih pendapat kapankah kaki itu dicuci. Yang tepatnya tentang masalah ini, dua cara yang disebut dalam hadis Aisyah dan juga hadis Maimunah bisa sama-sama digunakan. Akan tetapi yang rajih kita katakan tadi, para ulama telah menjawab ini. Dalam hadis Maimunah itu Rasulullah mengakhirkan mencuci kakinya adalah mencuci kaki yang kedua. Adapun mencuci kaki yang pertama itu disebutkan dalam ketika Rasulullah mau berwudu tadi. Kemudian ada perselisihan para ulama. Di sini juga disebutkan ada perselisihan para ulama bagaimana tata cara mandi wanita yang mengkepang rambutnya. Apakah dia harus membuka kepangannya atau dibiarkan begitu saja? Tentunya di dalam buku kita ini dijelaskan di sini tata cara mandi bagi wanita dibedakan antara mandi junub dan mandi setelah haid atau nifas. Seolah-olah muallif yang menulis buku ini mengabarkan kepada kita di sini ada perselisihan para ulama. Untuk tata cara mandi junub, di sini disebutkan untuk tata cara mandi junub bagi wanita sama dengan tata cara mandi bagi laki-laki, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Hanya saja wanita yang mandi junub dibolehkan untuk menggulung rambutnya atau mengkekang rambutnya tanpa dibuka, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah. Ini hadis yang sangat terkenal dari Ummu Salamah. Dia perempuan yang biasa mengepang rambutnya. Sebutkan, wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang gelungan rambutnya besar. Apakah aku harus membuka gelungan rambutku ketika mandi junub? Beliau bersabda, jangan kamu buka, cukuplah kamu menyela-nyela kepalamu dengan air 3 kali, kemudian guyurlah kepala dan badanmu dengan air sehingga kamu telah suci. Hadis riwayat Muslim. Ini yang disebutkan dalam buku ini. Memang hadis Ummu Salamah sangat terkenal tentang hadis mengepang rambut untuk orang yang mandi junub. Ummu Salamah langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini. Makanya sebagian ulama mengatakan, terkhusus Az-Zahiriyah berpendapat hadis ini hanya untuk orang yang atau perempuan yang junub. Adapun perempuan yang haid
mereka harus tetap membuka kepangan kepalanya. Karena zahirnya hadis ini hanya untuk orang yang junub. Akan tetapi Allahu a'lam, pendapat yang kuat dalam hal ini bahwasanya perempuan yang junub atau perempuan yang haid ataupun nifas itu sama saja bagi mereka. Ketika mereka mengepang rambutnya atau mengikat rambutnya dengan ikatan yang cantik, akan sulit bagi dia untuk membukanya, maka sama saja hukumnya bagi mereka, baik yang junub ataupun yang haid ataupun nifas. Boleh bagi mereka tidak membuka kepangan rambutnya ketika mereka mau mandi bersih atau mandi wajib. Kenapa? Karena ada juga di dalam hadis disebutkan, di hadis Al-Imam Muslim, yaitu Abdullah bin Amr menyuruh para wanita yang haid untuk membuka kepangan mereka untuk mandi suci atau mandi wajib. Kemudian dikomentari oleh Ummul Mukminin Aisyah, ajaban, sungguh menakjubkan perihal Abdullah bin Amr ini. Kemudian Ummul Mukminin mengatakan, saya beberapa kali mandi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi junub atau mandi haid, tapi tidak pernah Rasulullah menyuruh untuk membuka kepangan rambut Ummul Mukminin Aisyah. Jadi pendapat inilah yang dikuatkan oleh mayoritas ulama dan juga seperti ulama karismatik Saudi, yakni Ibnu Bas, Abdullah bin Bas, mengatakan seperti ini. Baik perempuan yang junub atau perempuan yang haid ataupun selesai nifas, ketika mereka mau mandi, sedangkan mereka punya kepangan rambut dan sulit bagi mereka membukanya dan membuatnya lagi seperti itu, maka boleh bagi mereka tidak membuka kepangan rambut tersebut, akan tetapi tetap mereka harus mengguyurkan air di kepala mereka 3 kali. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini insyaallah kita telah menyelesaikan bagaimana tata cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan tadi rukun mandi itu ada 2, niat dan juga mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuh. Inilah rukun mandi. Kemudian kita katakan tata cara mandi itu ada 2. Yang pertama mustahabbah, yang kedua adalah mujzi'ah. Yang kedua ini maksudnya mujzi'ah ini adalah tata cara mandi yang hanya mengambil rukunnya saja. Bagaimana itu? Berniat dan juga mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuh. Sedangkan mandi mustahabbah, mandi yang disunnahkan, yang dengannya kita mendapat pahala insyaallah karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tata cara yang kita sebutkan tadi, mencuci tangan 3 kali, kemudian membersihkan bekas-bekas air mandi kita dengan tangan kiri, kemudian dicuci tangan kiri kita, kemudian kita berwudu sebagaimana wudunya salat. Kemudian kita ambil air 3 kali, kita buat di kepala kita gosok-gosok sampai 3 kali. Kemudian kita siram anggota tubuh kita yang bagian kanan dulu. Kita dahulukan kepala, kemudian kiri kepala, kemudian anggota tubuh bagian kanan. Setelah semua kita cuci bersih, maka dengan itu selesailah tata cara mandi wajib kita. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.